Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Memperkenalkan, nama saya Rizpugi, bisnis internasional MJ 707, akan memaparkan analisis manajemen operasi internasional PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Pendahuluan. Manajemen operasi internasional adalah rangkaian aktivitas transformasi input menjadi output bernilai tambah yang dilakukan melampaui batas-batas negara. Hal ini mencakup pengelolaan produksi sumber daya dan distribusi dalam lingkungan global yang kompleks. Manajemen operasi berperan penting dalam memastikan perusahaan dapat bersaing secara efektif di pasar internasional melalui efisiensi biaya, yaitu mengoptimalkan rantai pasok dan lokasi produksi global, standarisasi kualitas, menjamin produk memenuhi regulasi dan ekspektasi kualitas di berbagai negara. Keunggulan kompetitif, memungkinkan respon yang cepat terhadap permintaan pasar dunia secara tepat waktu. Profil perusahaan. Perusahaan herbal dan farmasi terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 1951 dan telah melantai di Bursa Efek Indonesia. Produk unggulan, memproduksi lebih dari 300 jenis produk dengan merek global seperti tolak angin, kuku Bima Energy, dan berbagai varian jamu herbal. Skala operasional, memiliki pabrik modern berstandar farmasi di Bergas, Semarang yang menjadi pusat produksi utama untuk memenuhi permintaan domestik dan global. Jangkauan internasional. Produk Sido Muncul telah merambah ke lebih dari 16 negara dengan fokus utama di Asia Tenggara, Filipina, Malaysia, Afrika, Timur Tengah. Bentuk kehadiran global. Melakukan ekspansi melalui ekspor langsung, penunjukan distributor tunggal di luar negeri, serta pendirian anak perusahaan seperti Sido Muncul Nigeria dan Sido Muncul Philippines untuk memperkuat penetrasi pasar lokal. Keunggulan kompetitif, mengintegrasikan kearifan lokal dengan teknologi modern dan standarisasi kualitas internasional sehingga mampu bersaing di pasar kesehatan global. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadikan perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta menjadi perusahaan obat herbal mendunia. Misi, inovasi, dan riset, mengembangkan produk herbal melalui penelitian yang aman, jujur, dan berkesinambungan. Sinergi institusi mendorong pemerintah dan dunia pendidikan dalam mengembangkan pengobatan herbal. Edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran hidup sehat melalui penggunaan bahan-bahan alami. Tanggung jawab sosial, menjalankan CSR secara intensif serta mengelola operasional yang ramah lingkungan. Ekspansi global, bertransformasi menjadi perusahaan obat herbal yang diakui secara internasional. Alasan memasuki pasar internasional. Alasan ekspansi, pertumbuhan pasar, yaitu pemanfaatan besarnya potensi pasar global untuk produk herbal dan suplemen kesehatan alami. Diversifikasi risiko, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik Indonesia dengan menjangkau basis konsumen lokal. Visi global, mewujudkan misi perusahaan untuk menjadi pemain farmasi herbal yang diakui di tingkat dunia. Negara tujuan dan bentuk organisasi. Nigeria, fokus pada distribusi produk energi kuku Bima Energy melalui anak perusahaan untuk menguasai pasar Afrika Barat. Filipina, strategi agresif melalui iklan lokal dan kantor cabang untuk produksi tolak angin. Wilayah lain,
Ekspansi berkelanjutan di wilayah ASEAN, Australia, dan Timur Tengah dengan menyesuaikan kemasan serta regulasi kesehatan setempat. Strategi masuk. 1. Secara ekspor tidak langsung dan langsung. Tahap awal dilakukan melalui pengiriman produk ke distributor lokal di negara tujuan untuk menguji respon pasar. Penunjukan distributor tunggal. Yang kedua, bekerja sama dengan mitra lokal berpengalaman untuk menangani distribusi dan perizinan di wilayah seperti Malaysia dan Arab Saudi. 3. Pendirian anak perusahaan. Membangun kantor perwakilan dan entitas bisnis resmi seperti Filipina dan Nigeria untuk mengontrol pemasaran dan distribusi secara penuh. Studi kasus ekspansi di Filipina. Strategi masuk. Sudah muncul mendirikan anak perusahaan. Sudah muncul Filipina pada tahun 2018 untuk mengelola distribusi secara mandiri. Manajemen operasi, adaptasi produk. Produk andalan tolak angin dipasarkan dengan menonjolkan khasiat herbal yang relevan dengan budaya masyarakat Filipina yang memiliki kemiripan dengan Indonesia. Pemasaran lokal menggunakan brand ambassador lokal dan iklan televisi yang masif untuk membangun kepercayaan konsumen di pasar tersebut. Hasilnya, Filipina menjadi salah satu kontributor pendapatan ekspor terbesar bagi perusahaan. Studi kasus ekspansi Nigeria. Strategi masuk, fokus pada satu produk penetrasi yaitu Kuku Bima Energy melalui pembentukan Sido Muncul Nigeria. Manajemen operasi, rantai pasok, menggunakan Nigeria sebagai hub atau pusat distribusi untuk menjangkau negara-negara tetangga di kawasan Afrika Barat. Kualitas dan standar. Perusahaan harus memiliki standar ketat dari National Agency for Food and Drug Administration and Control atau disingkat NAFDAC di Nigeria agar produk dapat beredar secara legal. Tantangan menghadapi fluktuasi mata uang lokal dan biaya logistik pengiriman antar benua yang cukup tinggi. Analisis manajemen fungsi operasi internasional. Saya paparkan ada 4 di sini. 1 yaitu pengolahan proses produksi dan jasa, sentralisasi produk produksi. Sido Muncul mempertahankan pusat produksi utama di pabrik berstandar farmasi di Semarang, Indonesia, untuk menjaga keaslian formula dan efisiensi pengawasan. Adaptasi produk, melakukan penyesuaian pada proses pengemasan seperti penggunaan bahasa lokal dan ukuran kemasan agar sesuai dengan preferensi konsumen di pasar internasional. Kedua yaitu dengan pengadaan bahan baku lintas negara. Kemandirian bahan baku, sebagian besar bahan baku herbal didapat dari jaringan ribuan petani lokal di Indonesia untuk menjamin kualitas asli herbal Indonesia. Standarisasi global untuk bahan pendukung tertentu yang tidak tersedia secara lokal, perusahaan melakukan pengadaan global dengan standar seleksi vendor yang ketat guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Yang ketiga, pengelolaan standar dan kualitas internasional seperti sertifikasi global. Perusahaan menerapkan standar tinggi seperti ISO 9001 dan ISO 14001 serta standar keamanan pangan HACCP untuk memenuhi syarat ekspor ke berbagai negara. Kepatuhan regulasi. Produk yang masuk ke pasar internasional wajib melalui uji laboratorium ketat agar sesuai dengan standar otorisasi kesehatan setempat, seperti FDA atau BPOM negara tujuan. Keempat, yaitu distribusi dan rantai pasok internasional. Model kemitraan.
menggunakan kombinasi antar kantor cabang dan distributor tunggal di tiap negara untuk memperpendek rantai pasok dan pengecer. Logistik efisien, mengelola ekspor dalam skala besar melalui jalur laut untuk menekan biaya logistik serta menyiapkan gudang penyimpanan di lokasi strategis seperti di Nigeria guna menjamin ketersediaan stok produk secara konstan. Tantangan operasional internasional. 1. Hambatan regulasi dan legalitas. Di sini setiap negara memiliki standar keamanan pangan dan farmasi yang berbeda, sehingga proses pendaftaran produk seringkali memakan waktu lama dan biaya tinggi. Kompleksitas logistik global. Jarak geografis yang jauh terutama di wilayah Afrika dan Timur Tengah meningkatkan resiko kerusakan produk selama pengiriman dan fluktuasi biaya angkut. Yang ketiga yaitu perbedaan budaya konsumsi, tantangan dalam mengedukasi konsumen asing tentang manfaat jamu atau herbal tradisional Indonesia yang mungkin belum akrab di telinga masyarakat global. Rekomendasi strategis operasional. 1. Digitalisasi rantai pasok. Mengimplementasikan sistem pelacakan berbasis teknologi informasi untuk memantau stok di gudang-gudang internasional secara real time guna mencegah kekosongan barang. Kedua, lokasi packaging. Mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengemasan di negara tujuan strategis untuk menekan tarif impor dan mempercepat distribusi ke pasar lokal. Ketiga, kolaborasi riset, bekerjasama dengan lembaga riset atau universitas di negara tujuan untuk membuktikan sehingga mempermudah penetrasi pasar dan pemenuhan standar regulasi lokal. Keempat, optimasi pemasaran digital. Menggunakan platform e-commerce internasional sebagai saluran distribusi tambahan untuk menjangkau konsumen secara langsung dan mengumpulkan data pasar yang lebih akurat. Peta jalan manajemen operasi, mulai dari standarisasi, sourcing, distribusi, dan mitigasi. Kesimpulan. Efektivitas strategi operasi, yaitu keberhasilan ekspansi global sudah muncul didorong oleh integrasi antara pusat produksi yang tersentralisasi di Indonesia dengan manajemen distribusi lokal yang kuat melalui anak perusahaan dan distributor tunggal di negara tujuan. Standarisasi dan kualitas, penerapan standar internasional seperti ISO dan HACCP sangat krusial dalam mengatasi hambatan regulasi kesehatan yang ketat di pasar luar negeri seperti Filipina dan Nigeria. Optimalisasi rantai pasok, pengelolaan bahan baku yang bersumber dari petani lokal namun diolah dengan teknologi modern memungkinkan perusahaan mempertahankan keunggulan biaya dan kualitas produk yang kompetitif secara global. Adaptasi dan inovasi. Untuk menghadapi tantangan logistik dan perbedaan budaya, perusahaan perlu terus melakukan digitalisasi rantai pasok dan kolaborasi riset internasional guna memastikan keberlanjutan operasional di masa depan. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengangkat PT Jamu Sido Muncul. Terima kasih dan selamat sore.